Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan investor yang terhormat. Terima kasih atas waktunya. Saya Azhar Mutakin selaku CEO dari Rumah Pandai. Kami hadir di sini hari ini bukan sekadar untuk mempresentasikan sebuah perusahaan jasa instalasi, melainkan untuk menawarkan sebuah visi tentang masa depan hunian di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita melihat tren properti dalam satu dekade terakhir, kita melihat pergeseran yang masif. Rumah bukan lagi sekedar bangunan fisik, tempat berteduh. Rumah telah berevolusi menjadi aset digital yang hidup, namun ada satu paradoks besar yang terjadi di pasar saat ini. Konsumen Indonesia saat ini dibanjiri oleh ribuan perangkat pintar, mulai dari lampu, kunci pintu, hingga CCTV yang bahkan sudah terintegrasi. Akan tetapi rumah mereka justru menjadi semakin rumit, bukan semakin pintar. Inilah yang kami sebut sebagai smart home paradox. Orang yang membeli kenyamanan, tapi mendapatkan kerumitan. Disinilah Rumah Pandai berdiri. Sesuai dengan apa yang Anda lihat di layar, visi kami adalah smart home, smarter living. Kami mendefinisikan ulang konsep hunian cerdas melalui 5 pilar fundamental yang menjadi DNA bisnis kami. Pertama, integrasi IoT. Kami tidak membiarkan perangkat berjalan sendiri-sendiri. Kami membuatnya berbicara satu sama lain. Kedua, hemat energi, di mana rumah bukan hanya menghabiskan listrik, tapi mengelolanya secara efisien. Ketiga, otomatisasi cerdas, rumah yang melayani penghuninya tanpa diperintah. Keempat, keamanan 24 jam per 7, memberikan ketenangan pikiran mutlak bagi keluarga. Dan terakhir, yang paling penting bagi pemilik rumah, investasi properti. Data pasar menunjukkan bahwa properti yang smart ready memiliki valuasi jual kembali yang jauh lebih tinggi dibanding rumah konvensional. Rumah Pandai hadir untuk menjembatani kesenjangan gap antara teknologi canggih yang dingin dan dengan kebutuhan manusia akan kehangatan dan kemudahan. Kami melihat peluang pasar yang luar biasa di Indonesia, di mana adopsi internet rumah tangga sudah sangat tinggi, namun solusi end-to-end yang terpercaya hampir tidak ada. Kami bukan sekedar kontraktor, kami adalah mitra teknologi yang mengubah rumah biasa menjadi ekosistem cerdas yang aman, hemat, dan meningkatkan kualitas hidup. Inilah fondasi dari Rumah Pandai, sebuah investasi masa depan yang kami bangun hari ini. Selanjutnya, rumah proporsi nilai. Lantas, apa yang membuat kami berbeda? Mengapa pelanggan memilih Rumah Pandai dibandingkan membeli perangkat sendiri di marketplace atau menggunakan jasa teknisi lepasan? Jawabannya terletak pada 3 proposisi nilai atau value proposition utama. Kami yang dirancang memenangkan pasar dan menciptakan benteng pertahanan bisnis yang kuat. Pilihan pertama adalah integrasi multi-brand tanpa vendor lock-in atau tidak ketergantungan suatu vendor. Bapak Ibu, masalah terbesar industri ini adalah fragmentasi. Jika Anda membeli lampu Philips, Anda dipaksa memakai aplikasi Philips. Jika Anda membeli CCTV Xiaomi, Anda harus buka aplikasi Xiaomi. Konsumen lelah dengan app fatigue. Rumah Pandai menghapus batasan ini. Sistem kami menyatukan berbagai merek, berbagai perangkat, baik Philips, Samsung, Xiaomi, hingga Sennheiser ke dalam satu dashboard seluler yang terpusat. Kami memberikan kebebasan total kepada pelanggan. Mereka tidak dikunci pada suatu merek. Mereka bisa memakai saklar Sennheiser yang elegan dengan lampu Xiaomi yang terjangkau. Dan semuanya bekerja dalam satu harmoni. Ini adalah fleksibilitas yang tidak ditawarkan oleh pemain besar yang tertutup. Pilar kedua, dan ini yang sangat relevan dengan isu global saat ini, adalah efisiensi energi dan insentif green building. Kami tidak hanya memasang alat, kami memberikan ROI, return on investment kepada pelanggan. Sistem kami dirancang untuk kompatibilitas penuh dengan panel surya dan algoritma manajemen energi kami. Rumah Pandai mampu memangkas tagihan listrik pelanggan hingga 30%. Bayangkan, sistem kami secara otomatis mematikan perangkat boros energi saat panel surya tidak memproduksi daya secara maksimal, atau saat rumah kosong. Ini bukan hanya gimmick teknologi, ini adalah penghematan uang nyata yang juga membantu properti pelanggan memenuhi syarat untuk insentif bangunan hijau. Ini adalah argumen penjualan terkuat kami bagi segmen pasar yang sadar akan biaya dan lingkungan. Terakhir, pilar ketiga yang menjadi kunci keberlanjutan bisnis kami yaitu layanan purna jual seumur hidup dan respons 24 jam per 7. Di industri konstruksi dan IT, layanan seringkali berhenti setelah transaksi selesai. Di Rumah Pandai, transaksi hanyalah permulaan. Kami menyediakan dukungan respons di tempat on-site 24 jam. Jika sistem keamanan klien mati jam 2 pagi, tim kami siap merespon. Dukungan seumur hidup ini menciptakan kepercayaan yang luar biasa. Sulit ditiru oleh kompetitor. Lebih dari itu, dari sisi bisnis, model ini menciptakan pendapatan berulang atau recurring revenue.
dan loyalitas pelanggan yang sangat tinggi. Kami tidak hanya menjual produk, kami menjual keterangan pikiran. Inilah 3 mesin pertumbuhan yang membuat model bisnis kami solid dan scalable. Untuk menjelaskan bagaimana keajaiban integrasi ini bekerja secara teknis, saya persilahkan rekan saya, Farel Oktora, selaku CTO, untuk membedah teknologi di balik Rumah Pandai. Silakan. Saya ingin menjelaskan bagaimana proses instalasi solusi smart home berjalan dari awal hingga akhir. Pendekatan ini penting karena ini membedakan kami dari instalasi smart home biasa. Kami bukan hanya memasang perangkat, tetapi memastikan seluruh pengalaman pengguna stabil dan bebas masalah sejak hari pertama. Kita mulai dari pertama, tahap survei dan desain. Di tahap ini, teknisi bersertifikat kami datang langsung ke lokasi untuk melakukan audit awal. Mereka memetakan kebutuhan, posisi perangkat, kondisi listrik, hingga jalur jaringan. Semua data itu kami jadikan blueprint IoT yang benar-benar kostum. Karena desainnya yang matang sejak awal, proses instalasi cenderung minim revisi dan lebih akurat. Kedua, instalasi fisik. Setelah desain disetujui, tim kami melakukan wiring, mounting perangkat, hingga kalibrasi. Keunggulan kami adalah efisiensi. Mayoritas instalasi bisa selesai dalam 1 hari kerja. Ini sangat membantu, khususnya di proyek perumahan dan apartemen yang punya jadwal ketat. Ketiga, commissioning cloud. Begitu perangkat aktif, sistem kami langsung melakukan cloud detection. Setiap device diregistrasi otomatis ke server. Dilakukan patch keamanan dan sinkronisasi protokol. Tahapan ini memastikan perangkat bukan hanya terpasang, tapi juga aman dan siap bekerja dalam ekosistem digital smart home. Keempat, kendali dan serah terima. Setelah semuanya berfungsi dan aman, barulah aplikasi seluler pelanggan diaktifkan. Akses yang diberikan bersifat enkripsi, pengguna mendapatkan kendali penuh tanpa downtime, dan karena sistem kami stabil, tidak perlu memanggil panggilan ulang ke teknisi. Jadi hasil akhirnya adalah pelanggan bisa langsung menempati rumah tanpa hambatan, sementara kontraktor terbebas dari potensi perbaikan ulang. Selanjutnya, mesin integrasi multibrand. Pada bagian ini, menjelaskan fondasi teknologi yang menjadi kekuatan utama Rumah Pandai. Kemampuan integrasi multibrand yang mendalam. Kami menggunakan middleware eksklusif yang dapat menerjemahkan lebih dari 150 protokol perangkat lintas merek. Artinya, perangkat dari Philips, Samsung, Xiaomi, Schneider, dan banyak brand lainnya dapat saling terhubung dan beroperasi harmonis dalam satu ekosistem smart home. Platform ini memungkinkan skenario otomatisasi tanpa coding sama sekali. Contohnya, mudahnya pintu terbuka, lampu menyala otomatis, AC ikut hidup, semua dalam satu instruksi sederhana. Yang membuat teknologi ini unggul ada 2 aspek besar. Pertama ada lapisan abstraksi firmware. Lapisan ini memastikan platform kami bersifat future proof jika muncul perangkat baru di pasaran. Sistem kami dapat mendukungnya tanpa pelanggan harus membeli upgrade mahal. Hal ini menekan biaya jangka panjang sekaligus menjadikan platform lebih berkelanjutan bagi pengguna. Kedua, kedalaman teknis yang sulit ditiru pesaing. Kami membangun arsitektur yang tidak hanya kompatibel, tapi benar-benar memahami karakter perangkat di lapisan firmware. Ini menciptakan stabilitas tinggi dan umur platform yang lebih panjang. Dengan teknis sedalam ini, kompetitor akan sulit untuk meniru kualitas pengalaman yang kami berikan. Singkatnya, teknologi integrasi multibrand ini membuat Rumah Pandai bukan hanya kompatibel dengan banyak perangkat, tetapi menjadi mesin penerjemah universal yang membuat seluruh perangkat smart home dapat bekerja seamless dan konsisten. Selanjutnya akan oleh rekan kerja saya. Selanjutnya di sini pada bagian ini saya akan menjelaskan model proses yang kami jalankan khususnya bagaimana arus pendapatan dan margin keuntungan yang bisa dihasilkan dari produk kami.
Tujuannya agar terlihat jelas bahwa solusi yang kami tawarkan ini tidak hanya bermanfaat bagi pengguna, tetapi juga memiliki potensi bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Pertama, di sini ada di bagian kiri, terlihat target potensi pendapatan berdasarkan jumlah pengguna aktif terbayar. Di sini juga kami menargetkan sekitar 2.800 pengguna yang rutin menggunakan platform kami setiap bulannya. Angka ini didapat dari proyeksi pertumbuhan pengguna, baik dari akuisisi baru maupun dari program retensi yang kami lakukan untuk mempertahankan pengguna lama. Dengan jumlah 2.800 ini, pengguna tersebut kami mengandalkan model subscription atau berlanggaran. Di bagian tengah, dapat dilihat bahwa rata-rata biaya berlangganan berada di sekitaran $8 Amerika per bulan untuk setiap pengguna. Model berlangganan ini dipilih karena memberikan pendapatan berulang yang lebih stabil, sehingga arus kas bisnis menjadi lebih berprediksi dan memudahkan kami dalam melakukan perancangan jangka menengah maupun panjang. Selain itu, mengandalkan pengguna individu kami ini mengembangkan sumber pendapatan lain melalui kerjasama dengan mitra. Di sisi kanan terlihat bahwa saat ini kami sudah dan akan terus membangun kolaborasi dengan lebih dari 50 mitra, baik itu instansi pendidikan, komunitas, maupun perusahaan. Melalui kemitraan ini, kami bisa melakukan penjualan dalam jumlah yang lebih besar, sekaligus memperluas jangkauan pengguna tanpa harus menambah biaya pemasaran secara signifikan. Kombinasi antara pendapat dari pelangganan individu dan kerja sama dengan mitra ini, kemungkinan kami juga menargetkan margin keuntungan lebih dari 35%. Margin tersebut dapat dicapai karena sebagian besar biaya yang kami keluarkan bersifat di awal, misalnya pengembangan platform dan infrastruktur, sementara biaya ditambahkan untuk melayani pengguna baru relatif kecil. Dengan kata lain, semakin banyak pengguna yang masuk, semakin efisien biaya operasional pengguna dan margin keuntungan akan terus meningkat. Selanjutnya, pada slide ini saya akan memaparkan traksi yang sudah kami capai dan perkiraan pertumbuhan bisnis hingga saat ini. Bagian ini penting untuk menunjukkan bahwa model bisnis yang tadi dijelaskan bukan hanya konsep di atas kertas, tetapi sudah didukung oleh data pengguna aktual di lapangan. Dari bagian kiri ini dapat dilihat bahwa sejauh ini kami telah berhasil menjangkau sekitar 1.840 pengguna yang sudah mencoba atau menggunakan platform kami. Angka ini menunjukkan adanya respon yang cukup positif dari pasar terhadap solusi yang kami tawarkan. Selain itu, bulanan atau persentase pengguna yang berhenti menggunakan layanan kami masih berada di bawah 1%, yang artinya di bagian besar pengguna merasa puas dan memilih untuk tetap penggunanya produk kami dapat jangkau waktu yang lebih lama.
Di bagian tengah, di sini kami merangkum beberapa metrik penting lainnya. Pertama, lama perjalanan bisnis kami hingga ini sekitar 11 bulan, sehingga data yang kami miliki sudah cukup untuk melihat pola penggunaan dan pertumbuhan. Kedua, daripada tersebut, total pendapatan yang berhasil dibukukan telah mencapai kurang lebih 110 dolar Amerika. Dan angka ini terus bertambah seiring bertambahnya pengguna baru maupun perpanjangan langganan. Masih bagian tengah, terdapat juga angka retensi pengguna yang berada di kisaran 48%. Artinya, hampir setengah dari pengguna yang pernah mencoba layanan kami memutuskan untuk bertahan dan menggunakan layanan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi sinyal yang baik bahwa produk yang kami bangun maupun memberikan nilai yang dirasakan langsung oleh pengguna, sehingga mereka tidak hanya datang, mencoba, lalu pergi, tetapi justru kembali dan terus menggunakan layanan kami. Di sisi kanan ini ditampilkan ilustrasi atau corong konversi. Panel ini menggambarkan berjalannya calon pengguna mulai dari tahap ketika mereka pertama kali mengenal produk kami, kemudian masuk ke tahap interest dan mencoba hingga akhirnya menjadi langganan berbayar. Dengan memantau setiap tahap ini kami dapat mengetahui di mana titik yang paling besar terjadi kehilangan prospek dan strategi apa yang perlu diperkuat. Misalnya di sisi edukasi produk, di sisi edukasi produk atau meningkatkan kualitas layanan purna jual. Dari keseluruhan data transaksi ini, kami kemudian membuat praktikiran pertumbuhan ke depannya dengan mempertahankan tren yang rendah, meningkatkan retensi, dan terus memperluas kerjasama dengan mitra. Kami memperkirakan jumlah pengguna serta mendapatkan akan bertumbuh secara konsisten. Hal ini menjadi dasar keyakinan bahwa kami bisnis ini memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan dampak yang positif, baik secara finansial maupun dan sisi manfaat bagi para pengguna. Selanjutnya, pada ini menjelaskan bagaimana proyeksi pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Pertama, kita bisa lihat ya grafik di sebelah kiri terkait pertumbuhan pendapatan. Pada tahun 2025, perusahaan memulai dengan estimasi pendapatan sekitar 2,4 juta dolar. Angka ini berasal dari fase awal operasional, di mana fokus kami adalah validasi pasar dan konfirmasi pelangganan awal. Mulai dari tahun 2026, pendapatan meningkat cukup signifikan seiringnya dengan peningkatan jumlah instalasi dan memperluas jangkauan wilayah. Jumlah instalasi ini dari 7.000 unit di tahun pertama menjadi 17.000 unit pada 2026 dan terus bertambah hingga mencapai 92.000 unit pada tahun 2029. Dengan pertumbuhan adopsi yang stabil seperti ini, mendapatkan diproyeksikan meningkat hingga mencapai 31 juta dolar pada tahun 2029. Pola ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap solusi yang kami tawarkan bersifat skalabel dan pertumbuhan bukan hanya berdasarkan akuisisi awal, tetapi berulang setiap tahun.
Berikutnya di bagian tengah kita melihat grafik margin dan profitabilitas. Salah satu ini indikator penting dalam model bisnis berbasis teknologi adalah margin kotor. Dalam proyeksi ini, margin kotor kami mencapai 46%, yang menunjukkan bahwa proses produksi dan distribusi cukup efisien. Secara operasional, kami menargetkan mulai positif pada kuartal 3 tahun 2026. Artinya, mulai titik itu, perusahaan sudah menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional tim, bukan hanya dari investasi awal. Pada tahun 2029, kami diproyeksikan berada di angka 9,2 juta dolar dengan margin 30%. Ini adalah indikator bahwa model bisnis yang kami bangun mampu menghasilkan profit yang sehat dalam jangka panjang, karena selain pertumbuhan, tingkat efisien juga semakin baik. Sekarang faktor pendorong pertumbuhan. Kami memiliki 2 mesin pertumbuhan utama. Yang pertama adalah ekspansi para laba regional. Model ini kemungkinan kami memperluas pasar lebih cepat dengan biaya operasional yang lebih rendah. Mitra lokal akan menjadi ujung tombak distribusi, sementara kami menyediakan teknologi, sistem, dan standarisasi operasional. Ini membuat pertumbuhan lebih cepat dan risikonya lebih teratur. Yang kedua adalah lisensi saat switch label. Dengan strategi ini, teknologi yang kami bangun dapat digunakan oleh pihak ketiga di luar jaringan kami sendiri. Kami memiliki sumber pendapatan tambahan yang bersifat recurring, tidak tergantung pada jumlah instalasi fisik. Ini juga memperkuat margin dan mempermaksimalkan potensi skabilitas teknologi. Melalui kombinasi pertumbuhan instalasi, efisiensi margin, dan pendapatan berbasis lisensi, kami yakin target keuangan 5 tahun ini dapat dicapai secara realistis. Strategi ini memungkinkan kami bertumbuh cepat di fase awal, sekaligus membangun fondasi keuangan yang solid untuk jangka panjang. Sekian dari saya, dilanjut oleh rekan saya. Jadi untuk tim pendiri dari manajemen dalam usaha ini, yaitu ada pertama Azhar Mutakin, yaitu saya sendiri sebagai CEO yang memiliki keahlian di bidang data warehouse dan strategic manajemen, berpengalaman dalam arsitektur big data dan analitik prediktif, memimpin visi strategis dengan pendekatan berbasis data untuk membaca tren pasar dan perilaku konsumen, memastikan skalabilitas operasional secara efisien. Selanjutnya ada Farel Oktora selaku Chief Technology Officer, yaitu yang memiliki keahlian di bidang pemrograman dan arsitektur sistem, ahli full stack dalam arsitek utama di balik middleware eksklusif Rumah Pandai, rekam jejak dalam membangun sistem integrasi lintas platform aman dan scalable, serta memimpin tim engineering dalam algoritma otomatisasi rumah. Selanjutnya ada Dera Triadi selaku Chief Financial Officer (CFO), yaitu yang memiliki keahlian akuntansi dan manajemen risiko keuangan. Dilengkapi dengan keahlian mendalam terkait audit keuangan, efisiensi pajak, dan alokasi modal strategis, memastikan kesehatan unit ekonomi dan menjaga arus kas positif melalui manajemen biaya ketat dan kepatuhan regulasi. Selanjutnya ada rekan saya Ridwan Rafansyah, yaitu sebagai Chief Operating Officer di bidang strategi pemasaran dan operasional bisnis. Menjadi pakar dalam strategi go to go market dan akuisisi pelanggan, menggabungkan wawasan pemasaran dengan eksekusi operasional, memastikan kampanye terkonvensi menjadi instalasi nyata dengan pengalaman pelanggan yang mulus. Selanjutnya ada Rama Sadea Putra selaku Logistik Manager,
yang memiliki keahlian IoT hardware dan manajemen rantai pasok atau supply chain. Spesialisasi teknis IoT yang beralih ke manajemen rantai pasok atau supply chain untuk mengelola ketersediaan stok komponen smart home, memastikan integrasi procurement global dan distribusi lokal tepat pada waktunya tanpa bottleneck. Jadi berdasarkan keahlian dari tiap masing-masing tim, kami membangun terkait usaha ini. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya. Untuk penjelasan tentang permintaan pendanaan dan penggunaan dana series A, izinkan saya untuk menjelaskannya. Jadi pada tahap ini perusahaan kami sudah memasuki fase di mana produk bukan hanya digunakan tetapi dibutuhkan oleh pelanggan. Kami sudah membuktikan bahwa solusi kami punya transaction yang jelas dan sekarang saatnya membawa pertumbuhan ini ke level berikutnya. Untuk mencapai target ekspansi di tahun depan, kami mengajukan pendanaan series A sebesar 4,5 juta dolar. Pendanaan ini dirancang bukan untuk membangun dari nol, tetapi untuk mengakselerasi pertumbuhan, memperluas pasar, dan menguatkan fondasi teknologi yang sudah kami bangun. Ada 3 alasan utama kenapa pendanaan tahap ini sangat krusial. Yang pertama, yaitu permintaan pasar. Karena mengalami peningkatan dan kami perlu skalabilitas yang lebih besar agar bisa menangani jumlah pengguna yang berkembang. Yang kedua, yaitu kompetisi semakin ketat. Dengan tambahan modal, kami bisa mempercepat inovasi dan memperkuat posisi sebagai pemimpin di segmen kami. Yang ketiga, tim kami sudah solid, tetapi untuk memasukkan fase scale up, kami membutuhkan talenta tambahan di engineering, sales, dan marketing. Untuk penggunaan dananya, yaitu 40% sebagai pengembangan produk dan teknologi. Kami akan mengalokasikan dana ini untuk memperkuat fitur inti, menambah integrasi baru, dan meningkatkan keamanan sistem. Selain itu, investasi pada infrastruktur server sangat penting agar platform tetap stabil meskipun jumlah pengguna meningkat. Lalu 30% untuk marketing, branding, dan pertumbuhan pengguna. Pendanaan ini memungkinkan kami mempercepat akuisisi pelanggan melalui kampanye digital, kolaborasi brand, dan program edukasi pasar. Target kami adalah meningkatkan jumlah pengguna aktif 2 kali lipat dalam 12 bulan. Lalu 20% untuk rekrutmen tim kunci. Kami akan menambah engineer, spesialis pemasaran, dan tim customer support. Ini penting agar kualitas layanan tetap optimal seiring meningkatkannya permintaan. Lalu yang terakhir adalah 10% untuk operasional dan cadangan kas. Sebagian dana akan dialokasikan untuk operasional inti dan runway perusahaan, memastikan bisnis tetap stabil selama proses ekspansi berlangsung. Dengan pendanaan ini, kami menargetkan yang pertama yaitu pertumbuhan pengguna yang agresif, yang kedua peningkatan pendapatan yang berkelanjutan, yang ketiga yaitu produk yang lebih matang dan kompetitif. Dan yang terakhir, ekosistem yang siap untuk tahap pendanaan berikutnya yaitu series B. Pendanaan series A ini merupakan langkah strategis untuk membawa perusahaan kami dari fase early growth menuju perusahaan yang siap ekspansi nasional. Kami percaya dengan dukungan Anda semua, kami bisa mempercepat inovasi dan memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi pasar. Saat ini kebutuhan akan rumah yang lebih cerdas, aman, dan efisien terus meningkat, didukung oleh perubahan gaya hidup masyarakat dan perkembangan teknologi IoT yang semakin cepat. Inilah dasar dari hadirnya solusi smart home yang kami kembangkan sejak awal. Tujuan kami sederhana, yaitu menghadirkan pengalaman yang tinggal yang lebih nyaman dan terintegrasi melalui teknologi yang mudah digunakan oleh semua orang. Di awal presentasi ini, kami membahas masalah utama yang ditemui banyak keluarga dan pemilik rumah, seperti keterbatasan pengawasan rumah, pemborosan energi, hingga kesulitan mengontrol perangkat rumah secara terpusat. Semua masalah ini menimbulkan ketidaknyamanan, risiko keamanan, dan membuang banyak waktu serta biaya. Dari situlah kami merancang solusi yang benar-benar relevan, seperti sistem smart home yang dapat menghubungkan perangkat rumah, memberikan kontrol
kapanpun, dan dimanapun. Sekaligus membuat rumah menjadi lebih aman dan lebih hemat energi. Selanjutnya kita melihat berbagai mana model bisnis yang kami bangun sudah dirancang untuk berkelanjutan. Baik melalui penjualan perangkat, layanan instalasi, hingga pendapatan berulang dari fitur premium. Dengan struktur seperti ini, bisnis tidak hanya fokus pada penjualan satu kali, tetapi terus berkembang seiring bertambahnya pengguna dan perangkat yang terhubung. Dalam analisis pasar, kita juga melihat bahwa adopsi teknologi smart home di Indonesia memiliki pertumbuhan yang sangat besar. Kesadaran masyarakat terhadap keamanan rumah, kenyamanan, dan efisiensi energi semakin tinggi. Ini memberikan peluang pasar yang luas dan potensial. Dengan pendekatan pemasaran yang tepat dan edukasi konsumen yang konsisten, kita bisa menempatkan produk ini di posisi yang strategis dalam pasar yang sedang berkembang pesat. Kita kemudian masuk pada aspek operasional dan strategi go-to-market. Di sini fokus kami adalah memperkuat brand, memberikan layanan instalasi yang profesional, dan menjaga kualitas pengalaman pengguna. Karena dalam bisnis smart home, kualitas pengalaman instalasi dan after sales adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Dengan memperkuatkan tim, memperbaiki infrastruktur, dan memastikan sistem berjalan stabil, kami bisa memberikan layanan yang kompetitif. Dan akhirnya kita tiba pada bagian permintaan yang pendanaan. Pendanaan bukan semata-mata untuk menambahkan modal, tetapi untuk mempercepat pertumbuhan. Dana yang kami ajukan akan difokuskan pada pengembangan produk, memperluas pemasaran, menambah talenta di bidang teknis dan operasional, serta memperkuat infrastruktur teknologi. Pendanaan series A ini dirancang untuk membuat perusahaan dari tahap early growth menuju skala yang jauh lebih besar dengan target peningkatan pengguna, peningkatan pendapatan, dan perluasan jangkauan pasar dalam 12 hingga 18 bulan ke depan. Seluruh analisis yang telah kita bahas, mulai dari masalah solusi, bisnis, model bisnis, analisis pasar, strategi operasional, hingga struktur pendanaan, menunjukkan bahwa proyek smart home ini bukan hanya layak, tetapi sangat potensial. Dengan teknologi yang tepat, model bisnis yang jelas, dan strategi yang terarah, kita memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu penyedia solusi smart home terbaik, tidak hanya di level lokal, tetapi juga nasional. Kami siap melangkah lebih jauh dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat. Kami yakin dapat menghadirkan inovasi smart home yang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan membuka peluang bisnis yang berkelanjutan. Untuk penjelasan saya mungkin cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada CEO. Terima kasih. Baik, mungkin telah sebagaimana yang telah diterangkan oleh tim kami ya, terkait bagaimana kami membuat suatu sistem yang mungkin sekali dan sangat potensial untuk meng-scale up ke tingkat selanjutnya. Oleh karena itu, kami meminta kepada para investor untuk mengalokasikan dananya kepada kami untuk meng-scale up lebih jauh dan akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi lagi. Sekian dari tim kami selaku Rumah Pandai. Terima kasih perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.